Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur. Saat teduh malam hari ini berjudul Mengampuni itu memulihkan. Firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Entah kita yang berbuat salah kepada orang lain, atau sebaliknya orang lain yang berbuat salah kepada kita. Maka seharusnya lah yang terjadi dalam kehidupan kita memiliki respon hati yang benar sebagai orang percaya. Ketika terjadi dalam kehidupan kita, orang lain berbuat salah kepada kita pun sudah seharusnya kemudian mau memaafkan, mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita, apabila mereka mau mengakui dan meminta maaf kepada kita. Namun sayangnya banyak daripada kita pun tidak melakukan hal yang demikian. Terkadang kalau kita berbuat salah, kita nggak mau untuk mengakui apalagi meminta maaf. Tetapi sebaliknya, bila orang lain yang berbuat salah, kita akan menuntut kepada mereka. Namun malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan memberitahukan lagi buat setiap kita, agar dalam kehidupan kita, yang pertama kita perlu belajar untuk mau menjadi orang percaya yang mau mengakui kesalahan tapi juga meminta maaf. Memang hal ini bukan hal yang mudah, bahkan hal yang sulit untuk dikerjakan. Namun bila kita mau mengerjakannya, mau mengakui kesalahan kita dan kemudian meminta maaf, maka hal itu akan mendatangkan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Akan mendatangkan manfaat yang begitu besar. Manfaatnya dapat mengakhiri hubungan yang mungkin sudah lama retak. Hubungan yang terputus dapat tersambung kembali. Manfaatnya juga dapat memulihkan hati yang luka, sehingga hati yang terluka dapat disembuhkan, bahkan dipulihkan di dalam kasih karunia Tuhan. Manfaatnya juga melalui hal ini akan kemudian membuat kita dapat menerima kasih karunia Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita semuanya. Itulah betapa pentingnya dalam kehidupan kita jangan menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, merasa diri paling benar, kemudian menuntut orang yang lain. Karena itu jangan keraskan hati, tapi lembutkan hati. Mari belajar untuk kemudian bila orang lain juga berbuat salah kepada kita dan kemudian mereka meminta maaf, kita pun juga harus dengan tulus hati mau belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita, mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan." Hal ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Ada berkat kesembuhan, pemulihan yang terjadi. Bukan hanya kesembuhan secara fisik saja, tapi juga kesembuhan dalam batin. Karena bila terjadi kesalahan, entah orang lain berbuat salah kepada kita atau kita pada orang lain, maka yang terluka bukan fisik, tetapi yang terluka adalah hati atau batin seseorang. Hanya melalui sebuah pengampunanlah maka pemulihan dan kesembuhan batin dapat terjadi. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ketika kita meminta maaf pun harus juga dengan tulus hati. Demikian pula sebaliknya bila kita memberikan maaf, berikanlah maaf dengan ketulusan hati. Bila tidak, itu akan menjadi seperti bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali bila terjadi gesekan. Namun sebagai orang percaya kita harus sadar benar, hal ini akan membawa dampak yang besar. Dampak besarnya apa? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Karena ketika kita mau saling mengaku dosa, kesalahan, pelanggaran kita satu sama lain, itu artinya kita yang tadinya orang yang bersalah, kita menjadi orang yang dibenarkan. Itu artinya kita mau mengusahakan hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran itulah, maka doa orang yang benar akan mendatangkan kuasa yang besar. Sebab itu malam hari ini, yang kedua, mari belajar dalam kehidupan kita untuk kemudian juga mau memberikan maaf, pengampunan bagi orang yang pernah bersalah kepada kita. Kita mesti sadar bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Terkadang dalam hidup kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Kita mesti sadar juga bahwa setiap kita juga orang yang bersalah, tapi kemudian oleh kasih karunia-Nya kita diampuni, kita dibenarkan, kita diterima, dan kita diberkati Tuhan. Maka demikian pula kita perlu belajar sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita, kita pun perlu juga memperlakukan orang lain, yaitu dengan mau memberikan maaf, pengampunan, bahkan kita melepaskan berkat bagi mereka semuanya, sehingga dengan demikian terjadi situasi kehidupan yang begitu indah di dalamnya. Dan ketika terjadi sebuah hubungan yang dipulihkan, dapat hidup diam bersama dengan rukun, sekalipun di dalamnya mungkin ada gesekan. Tetapi ketika kita belajar saling mengampuni satu dengan yang lain, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya turun ke atas kehidupan setiap kita, sehingga tidak perlu kita memaksa untuk meminta berkat pun atau menuntut berkat agar turun di tengah hidup kita. Ketika kita mau hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya turun ke atas kehidupan setiap kita. Hidup kita dapat menjadi berkat, tetapi hidup kita juga dapat memuliakan nama Tuhan yang hidup. Oleh karena itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada suatu ganjalan dalam hati kita, mungkin tentang kesalahan orang lain yang pernah mereka perbuat kepada kita, atau sebaliknya apa yang pernah kita perbuat kepada orang lain, malam hari ini dengan kerendahan hati, jangan egois, jangan keraskan hati, lembutkan hati, dan dengan rendah hati kita mau mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita. Sebab barang siapa yang mau mengakui di hadapan Tuhan, dia akan dikasihi dan diampuni. Sebaliknya orang yang tidak mau mengakui, maka dia tidak akan diampuni. Itu sebabnya dalam kehidupan kita malam hari ini, jangan keraskan hati, lembutkan hati, datang kepadanya dan mengakui kesalahan kita, dan kemudian meminta ampun kepada Tuhan. Maka kita akan juga mendapatkan pengampunan. Demikian pula kepada orang lain yang telah bersalah kepada kita. Kita pun juga perlu belajar melepaskan pengampunan. Bukan hal yang mudah, tapi bila kita mau melakukannya, maka pengampunan akan mendatangkan pemulihan. Pemulihan dalam diri kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Mari kita datang pada Tuhan. Bersyukur malam hari ini untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan lagi buat setiap kami, bahwa sebagai orang percaya kami belajar Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengampuni kesalahan yang pernah kami berbuat, kami pun juga belajar untuk mau mengakui kesalahan kami dan meminta maaf kepada orang lain dengan tulus hati. Demikian juga untuk mau mengampuni kesalahan mereka dengan ketulusan hati, sehingga dapat mengakhiri hubungan yang sudah lama retak, memulihkan hati yang terluka, bahkan menerima kasih karunia Tuhan yang memulihkan dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengakui kesalahan dan meminta maaf memang bukan perkara yang mudah, tapi bila kita mau melakukannya akan sangat besar manfaatnya. Mengampuni itu akan memulihkan hati yang terluka di dalam kehidupan setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.